Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Rong Pulska, sehat, semangat. Oke. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Tambah 3 I. Iman, imun, aman. Ya. Jangan lupa. Selalu berdoa di setiap kesempatan supaya permasalahan di negeri ini segera terurai, pandemi COVID-19 segera berakhir. Baiklah, pada pagi ini kita lanjut pada materi penyusunan teks laporan hasil observasi. Untuk penyusunan teks laporan hasil observasi, kalian bisa menyajikan secara kreatif laporan dari televisi atau film dokumenter atau video dokumenter yang lain. Di sana perhatikan tentang hewan secara cermat. Kemudian pilihlah dari video tadi, direkam, kamu cari apa informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri, misalnya itu tentang flora fauna, ya ciri fisik hewannya, habitat hewannya, makanannya, perilaku dari hewan tersebut dan lain-lain. Nah, bertindaklah seperti reporter televisi yang sedang mengisi suara pada video tentang flora fauna Indonesia. Itu salah satu cara menyajikan kreatif laporan flora fauna dari video. Untuk yang kedua, kalian bisa merangkum untuk menulis teks laporan hasil observasi. Adapun sebelum melakukan itu, langkah dalam menulis kegiatan pelaporan jenis ini, kalian harus menyajikan informasi yang faktual, padat dan akurat, dengan tidak mencantumkan hal-hal yang tidak terkait dengan topik tulisan. Ya. Tulisanmu susunlah dengan urutan fakta secara logis. Observasi merupakan kegiatan mengumpulkan fakta-fakta tentang apa yang dilaporkan. Sebelum melakukan observasi, buatlah kerangka laporan. Kemudian kerangka laporan tadi ya merupakan panduan untuk mengadakan observasi, sekaligus juga sebagai panduan untuk menulis laporannya. Adapun tentukan topik dulu yang akan kamu tulis. Apa topiknya? Misalnya tentang terumbu karang. Ya, ini. Jadi objeknya bisa tentang terumbu karang, ultraviolet, atau museum dan sebagainya. Kemudian menyusun kerangka laporan. Ya, menyusun kerangka laporan. Pada kerangka laporan ini buatlah atau buatlah semacam bagan. Jadi untuk buat kerangka laporan mengenai pembukaan, biasanya menceritakan tentang jenis atau klasifikasi satwa yang akan dilaporkan, kalau itu tentang hewan ya. Kemudian deskripsikan satwa, uraikan karakteristik yang dimiliki satwa tadi, dari ukuran, bentuk, ciri-ciri, kemudian tempat dan waktu habitat maupun perkembangannya, apakah di lokasi yang sama atau berbeda, kemudian perilaku satwanya itu bagaimana. Terakhir, berikan komentar di akhir kesimpulan. Jangan lupa untuk membuat bagan kerangka ini, tuliskan kata-kata kunci sebelumnya di kolom kanan atas, ya, pada kolom kanan. Selanjutnya, setelah tadi membuat kerangka laporan, menentukan informasi yang diperlukan dan caranya mencari informasi. Bagaimana kalau menggali informasi untuk buat rangkuman? Informasi ya, misalnya definisi. Definisi umumnya bagaimana, masuk kelas apa. Cara mendapatkan informasi dari mana? Bisa dari ensiklopedia, dari buku pengetahuan populer, dari internet. Ya, kemudian rangkum. Deskripsi ciri fisik dari hewan. Apa? Mengamati binatang yang akan diobservasi tadi, ya observasilah. Kemudian berikutnya tambah dengan membaca dari berbagai sumber yang relevan, dari buku-buku IPA maupun informasi dari internet. Kemudian pada
masih pada bagian informasi habitat hewan. Ya, ini amatilah binatang yang akan diobservasi tadi dengan dilengkapi dari membaca buku-buku yang relevan sesuai dengan informasi yang kalian observasi. Berikutnya perilaku hewan. Ini masih sama. Dengan cara ya tentunya mengamati binatang yang akan diobservasi tadi, kelakuannya, tingkah lakunya bagaimana. Jangan hanya sesaat, kalau perlu beberapa hari, selang beberapa minggu boleh. Itu untuk supaya lengkap. Kemudian kalau sudah menata informasi dan hasil rangkuman menjadi teks hasil laporan observasi. Untuk menata informasi yang diperoleh ini sesuai struktur teks hasil observasi. Jadi memadukan informasi yang kalian peroleh sesuai struktur teks laporan hasil observasi. Jangan lupa tuliskan sumbernya, pengarang, ya, judul bukunya apa, tahun terbitnya berapa, kota mana, nama penerbit, halaman buku. Dan jika supaya laporan lebih menarik, kalian bisa menambahkan dengan diagram, gambar atau foto dan lain-lain. Lalu selanjutnya memvariasikan kalimat dan pengembangan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Pada kegiatan ini, periksa lagi hasil tulisanmu. Bagaimana kalimat definisimu? Sudah belum? Sudah baik? Ya, lanjut. Kalau masih ada kesalahan, perbaiki. Kemudian klasifikasi yang terdapat pada tulisanmu. Nah, saya kira dengan demikian nanti kalian akan dapat membuat sebuah laporan hasil observasi dari karyamu sendiri dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya, si ibu akan memberikan beberapa soal yang bisa kamu kerjakan nanti di buku tugas, tuliskan. Ya. Pertama, untuk latihan ini, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas, ya, dan benar pada buku tugasmu. 1. Sebutkan langkah-langkah menyajikan laporan hasil observasi. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan merangkum. Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah merangkum teks laporan hasil observasi. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan kalimat definisi. Kelima, buatlah contoh kalimat definisi menggunakan ejaan yang benar. 5. Soal, kerjakan dengan baik. Saya percaya kalian akan bertanggung jawab dari tugas-tugas kalian yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.